لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah waladolin. Ada yang diam sekarang Pak. Ada yang diam sekarang. Ada Pak sekarang diam. Loh, kok nggak ada? Ada yang diam sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Kayak gini. Itu Pak, teman-teman begitu Pak. Saking apa itu ya? Itu. Ya Pak ya iya. Alhamdulillah sini enggak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sedikit kita mungkin akan membahas sebuah kejadian peristiwa yang berkaitan dengan politik dan agama, di mana yang lagi viral ini zaman rahmatullah adalah berkaitan dengan pidato, ceramah, statement salah satu pimpinan partai politik yang notabene-nya bernuansa Islami, di mana partai ini adalah Partai Amanat Nasional yang diketuai oleh Zulkifli Hasan. Apa yang disampaikan zaman rahmatullah dalam isi pidatonya ini terkait dengan menyinggung salah satu kandidat capres dan cawapres yang nomor 1. Di situ dia menyampaikan bahwasanya sekarang ini banyak orang-orang yang notabene-nya cinta, suka, relawan, simpatisan pemilih paslon tertentu. Taruhlah misalnya nomor 2, itu kalau membaca surah Al-Fatihah, mereka kemudian kadang terdiam atau enggan untuk mengucapkan kalimat amin. Bahkan dia mengatakan kalau tahiyat itu mereka enggan untuk menggerakkan satu jari, sehingga mereka ini kadang ya mungkin menggerakkan 2 jari. Maka kalimat ini zaman rahmatullah, tentunya kalau kita ingin melihat menimbang secara syar'i, apatah lagi sudah ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia bahwasanya apa yang disampaikan, yang dipidatokan, yang diceramahkan oleh Zulkifli Hasan yang merupakan ketua Partai Amanat Nasional tersebut cenderung kepada penistaan agama. Cenderung kepada penistaan agama. Dan kalau kita melihat menimbang secara syar'i zaman rahmatullah, sudah mungkin terpenuhi seseorang itu dikatakan istihza, istighfaf atau sukhriyah, sesuatu yang berkaitan dengan ajaran Allah Tabaraka wa Ta'ala, berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau berkaitan dengan ayat-ayat Allah, atau berkaitan dengan wujud atau sosok daripada Nabi alaihi salatu wasalam. Maka kalau kita ingin melihat yang dijelaskan oleh para ulama bahwasanya seseorang apabila dia membuat guyonan, membuat hinaan, celaan, mengolok-ngolok, meremehkan atau melecehkan agama, maka ada 2 hukum yang ada padanya. Yang pertama adalah tentunya ini adalah merupakan kekufuran yang besar, sehingga seseorang apabila dia melakukan pelecehan, penistaan, menganggap remeh syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia dihukumi keluar dari agama Islam ini. Maka tidak main-main. Sehingga siapapun Anda, mau Anda ke pejabat pimpinan partai, maka jaga lisan Anda, jangan sampai Anda mengucapkan sesuatu
yang kemudian keimanan Anda dicabut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, meskipun zaman rahmat Allah, kalimat Zulkifli Hasan ini perlu di cross check lagi. Apakah benar dia mengucapkan kalimat tersebut secara sadar, nyata, mengolok-olok paslon tertentu yang kemudian dikaitkan dengan agama. Sebab ini tidak main-main. Ya, tidak main-main. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang orang-orang munafik yang sering kemudian mengolok-olok para sahabat, yang kemudian menghina para sahabat, melecehkan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab." Apabila kalian tanyakan kepada mereka, kenapa kalian melakukan candaan-candaan seperti itu? Kenapa engkau mengungkapkan kalimat-kalimat seperti itu seolah-olah menghina, merendahkan para sahabat, merendahkan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala? Maka mereka mengatakan, kunna nakhudu wa nal'ab. Kami itu hanya iseng, kami itu hanya bermain-main. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan, qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Ini luar biasa. Zaman rahmat Allah, ayat ini merupakan ancaman keras, teguran keras. Allah mengatakan, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian mengolok-olok 3 perkara ini? Kalian membuat guyonan, membuat pelecehan, penghinaan, menganggap memandang sebelah mata kalimat-kalimat Allah Tabaraka wa Ta'ala, atau 3 perkara ini. Maka Allah mengatakan, la ta'tadiru, jangan banyak alasan, qad kafartum ba'da imanikum, karena sesungguhnya kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Para ulama mengatakan, siapa saja yang melecehkan, menghina, mencaci, merendahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ayat-ayatnya dan Rasulnya, maka dia telah keluar dari agama Islam ini. Jadi ini bukan juga hanya kepada Zulkifli Hasan, tapi kepada orang-orang yang suka memperolok-olok, bermain-main berkaitan dengan agama, dicandakan ke politik. Ini tidak boleh zaman rahmatullah, sangat tidak boleh. Maka ya walaupun sebagian orang melaporkan Zulkifli Hasan, ya mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi orang yang ingin mengolok-olok, bermain-main dengan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena ini adalah merupakan perkara besar. Solat tidak boleh diganti. Orang mengatakan waladhdallin, maka sunnahnya di situ adalah amin. Coba lihat apa yang disampaikan wakil presiden kita berkaitan dengan kalimat ini ketika kita lantunkan waktu salat, ketika telah mengucapkan waladhdallin, amin, maka itu tidak menunjukkan paslon tertentu. Karena ya wakil presiden kita telah mengatakan, sebelum adanya amin, Anies Baswedan dan Cak Imin ini ada, amin, kalimat amin sudah diucapkan ribuan tahun yang lalu, sehingga tidak terkait dengan politik. Jadi jangan kemudian seseorang itu lantang dan berani mengait-ngaitkan kalimat amin, kalimat terimalah ya Allah, istajib ya Allah, kemudian kita mempermainkannya atau menggantinya qabul. Apa ini? Ya, tidak ada syariatnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ini seseorang tidak boleh serampangan dan berani kemudian mengubah-ubah syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala tanpa izin dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Siapa Anda? Jadi ini adalah merupakan sebuah kesalahan fatal dari Zulkifli Hasan, dan wajar kaum muslimin marah, orang Islam marah, karena jangan kalian mengait-ngaitkan agama ini dengan politik. Ya, jangan dikait-kaitkan agama ini dengan politik. Politik ini hina, sedangkan agama kita ini tinggi zaman rahmatullah. Jadi seseorang tidak boleh kemudian lancang berani dengan kebodohan yang dia miliki mempermainkan ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kalau dia mungkin hanya sekedar gurauan, sekedar tidak langsung kepada ayat Allah atau syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala menyangkut sosok tertentu, maka dikategorikan dia fasik, ya. Dikategorikan dia seorang fasik. Misalnya seseorang menghina orang lain bukan karena jenggotnya, tapi sosoknya orang itu kebetulan dia berjenggot, maka dia menghina orang itu dengan perkataan-perkataan yang menyakiti hatinya, maka dia fasik. Ya, maka dia fasik walaupun dia tidak sampai kepada kekufuran yang besar. Maka tapi dia harus hati-hati, karena jangan sampai ya, yang tadinya dia mengejek seseorang kemudian dia berjenggot, kemudian larinya menghina jenggot, maka ini tidak boleh. Hati-hati zaman rahmatullah, sebab seseorang itu bisa keluar dari agama Allah. Sama dengan ketika seseorang mengolok-olok wanita yang berhijab, bercadar,
Mungkin dia tidak mengolok-olok cadarnya, tapi dia mengolok-olok wanita tersebut. Tapi kebetulan dia temannya, mungkin dia tahu orang ini yang bercadar ini adalah si fulana. Dia tahu, tapi dia mengolok-olok si fulana dan mengikuti cadarnya. Maka ini tidak boleh, haram hukumnya, karena ini adalah merupakan kerusakan. Jangan sampai apa yang dia ucapkan itu sesuatu yang berbuah dengan kekufuran. Maka hati-hati jamaah rahmatullah. Nasihat, mudah-mudahan video ini sampai kepada Zulkifli Hasan. Ente harus bertaubat. Itu pun kalau ente bertaubat, apakah Allah Subhanahu wa taala terima taubat Anda? Hati-hati jamaah rahmatullah. Jangan kalian kemudian mencampur adukkan politik yang kotor ini, politik yang kalian lakukan ini dengan penuh dengan kebohongan dan kedustaan, kalian kait-kaitkan dengan agama Allah. Jangan, hati-hati. Ini tidak boleh. Ketika kita tasyahud kemudian diganti dengan dua jari yang menunjuk, ini dari mana asalnya ini? Maka ini adalah merupakan di antara kebodohan orang-orang yang suka mempermainkan dan memperolok agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dan dikaitkan dengan politik. Ini adalah merupakan kebodohan yang sangat nyata. Kemudian yang kedua, jamaah rahmatullah, memang Nabi SAW telah mengingatkan kepada kita bagaimana kejelekan buruknya orang yang sangat terobsesi dan sangat rakus mengejar harta dan jabatan. Nabi SAW mengingatkan kepada kita, "Ma dhibani ja'i'an ursila fi ghanamin afsada laha min hirsil mar'i 'alal mar'i min hirsil mar'i 'alal mali wasyarfi lidinihi." Nabi SAW mengatakan, tidaklah dua serigala yang dilepas di kandang atau segerombolan kambing, kerusakannya lebih ringan dibandingkan dengan ada orang yang diberikan waktu dan tempat, kesempatan untuk mengejar harta dan jabatan. Kerakusannya, kerusakan yang dia lakukan sangat besar, melebihi daripada dua serigala daripada rakusnya, tamaknya orang yang mengejar jabatan dan harta, dan itu akan merusak agama-agama mereka. Jadi tidak mengherankan kalau ada orang yang jatuh dalam politik ini, politik pragmatis ini, yang sifatnya sementara. Kemudian yang tadinya kita kenal dengan orang yang jujur, orang yang amanah, tiba-tiba jadi penjilat, tiba-tiba jadi pembohong, pendusta, suka menjelek-jelekan manusia yang lainnya. Karena ini zaman rahmatullah, ujung-ujungnya fulus. Orang mengejar jabatan, orang mengejar kedudukan, masuk di politik, ujung-ujungnya fulus zaman rahmatullah. Tidak ada yang lainnya. Dan orang yang tamak mengejar harta dan jabatannya, maka dia akan merusak agamanya. Siapa yang mengatakan demikian? Nabi SAW menyampaikan kepada kita. Jadi kalau ada hari ini orang yang tadinya kita kenal dengan kealimannya, kesolehannya, tiba-tiba dia rusak, dia suka melecehkan, meremehkan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka itu adalah buah daripada kerakusan dan ketamakan dia mengejar harta dan jabatan. Maka tidak mengherankan zaman rahmatullah. Dari mana kita tahu? Dari Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan dari hadis Ka'ab bin Malik yang mendengarkan Nabi SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Nabi SAW mengatakan, "Ma thi'bani ja'in ursila fi ghanamin afsada biafsadilaha min hirsil mali 'alal mali wasyarfi lidini." Tidaklah dua serigala yang dilepaskan di sekelompok kambing, kerusakannya jauh lebih ringan dibandingkan dari orang yang tamak mengejar harta dan jabatan, yang kemudian mereka merusak agamanya mereka. Ya, sebagian para ulama mengatakan dalam hadis ini ada beberapa pelajaran. Yang pertama, boleh jadi kerusakan yang dilakukan serigala jauh lebih kecil dibandingkan dengan kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang yang rakus dan tamak mengejar harta dan jabatan. Atau yang kedua, sama-sama kerusakannya. Ya, kalau kita melihat serigala yang lapar itu yang dilepas di kandang kambing atau di segerombolan kambing, mereka kemudian diberikan kebebasan untuk memakan kambing tersebut, maka dia akan merusak. Tapi kata para ulama, kerusakan agama seseorang yang mengejar harta dan jabatan itu, yang terobsesi, yang sangat antusias, yang sangat rakus dan tamak mengejar harta dan jabatan, tentu kerusakannya sangat lebih besar dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh serigala-serigala tersebut yang dilepaskan di kawanan kambing-kambing atau domba-domba. Oleh karenanya jamaah rahmatullah, kita berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari keburukan politik-politik yang ada, yang kemudian kita melihat mereka mencaci, memaki, merendahkan, menyudutkan. Nabi SAW mengatakan tidaklah mereka mengejar harta dan jabatan kecuali karena fulus ini. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara fitnah-fitnah yang besar yang terjadi di tengah-tengah umat ini, yaitu ketika mereka berebut
harta dan jabatan, yang kemudian mereka banyak melakukan dosa-dosa yang bukan perkara main-main, bukan perkara kecil, karena tentunya perkara-perkara tersebut akan menghancurkan amalan-amalan mereka, dan kemudian mereka akan binasa di hadapan Allah Tabaraka wa Taala. Kita berlindung dari perkara tersebut. Hadza wallahu alam bissawab.